Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Abdul Roni, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMK Negeri 1 Suwaktape, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Bapak guru hebat, pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif antara seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik serta tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan memahami, menghayati, dan mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan membangun relasi, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Capaian menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis secara optimal. Meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, tercipta lingkungan belajar yang positif, toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, serta mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan humaniora. Kompetensi dalam sosial emosional. Kompetensi sosial emosional terdiri dari kesadaran diri, merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Selanjutnya, manajemen diri merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kemudian, kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Kemudian, keterampilan berelasi merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang mendasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Lalu, apakah well-being itu? Well-being merupakan kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan mencipta dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Implementasi kompetensi sosial emosional bisa dilakukan dalam 3 cara. Pertama, pengajaran KSE secara eksplisit diintegrasikan dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, atau dapat dengan penciptaan iklim, kelas, dan budaya sekolah. Kesadaran penuh, mindfulness. PSE berbasis kesadaran penuh dapat memberikan perhatian secara berkualitas yang didasarkan keterbukaan pikiran, rasa ingin tahu tanpa menghakimi, dan kebaikan hati, compassion, yang akan membantu seseorang dalam menghadapi situasi-situasi yang menantang dan sulit. Kesadaran diri memberikan penghargaan terhadap perbedaan, pemahaman diri dan orang lain, kemampuan menghadapi tantangan dan perspektif yang berbeda-beda dari orang lain, resiliensi.
Lalu, bagaimana penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas? Penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas dapat dilakukan dengan 3 teknik. Pertama, teknik rutin. PSE teknik rutin merupakan penerapan PSE yang terjadwal. Misalnya, kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah seperti kegiatan membuat lingkaran pada pagi hari, di mana masing-masing siswa menulis atau menyampaikan apa yang akan dicapai selama belajar pada hari tersebut. Kemudian, diintegrasikan dengan mata pelajaran. Dapat dilakukan di sela-sela penyampaian materi, misal dengan diskusi kasus atau diskusi penyelesaian masalah secara berkelompok. Selanjutnya, PSE protokol menjadi kegiatan sekolah yang sudah menjadi sebuah tata tertib dan kebijakan sekolah dilakukan secara mandiri oleh peserta didik. Misalnya membangun hubungan sosial yang positif, penyelesaian masalah tanpa kekerasan, dan lain sebagainya. Bapak guru hebat, pembelajaran sosial emosional teknik STOP. Pembelajaran sosial emosional dengan stop, text, deep breaths, observe, dan process. Artinya, S berhenti, T ambil napas dalam-dalam, O amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan, V selesai dan lanjutkan. Stop sebagai teknik pembelajaran yang bermanfaat dalam membangun kesadaran penuh, mindfulness, meredakan ketegangan, mengembalikan dan membangun fokus murid. Lalu bagaimana keterkaitan modul 2.2 ini dengan modul sebelumnya? Keterkaitan terhadap modul 1.1, kita ketahui bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru itu sebagai pamong. Guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap kompetensi sosial emosional yang matang, mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti selain aspek intelektual. Harus paham benar dengan situasi lahir batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat dan mendengarkan, merasakan, mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya. Bagaimana keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.2? Guru dapat menumbuhkan nilai dan peran guru dan murid dalam pengelolaan emosi sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran serta mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Selanjutnya, keterkaitan modul 2.2 dengan modul sebelumnya, yaitu modul 1.3. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana pula keterkaitan modul 2.2 ini dengan modul 1.4? Guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Terakhir, bagaimana keterkaitan modul 2.2 ini dengan modul 2.1? Guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan murid, minat dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Bapak guru hebat, apa yang saya pikirkan? Sebelum saya mempelajari modul 2.2 ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional akan terbentuk dengan sendirinya bersamaan dengan pembelajaran di kelas, sehingga saya hanya fokus pada proses penyampaian materi kognitif sesuai dengan kurikulum. Namun, setelah saya mempelajari modul ini,
ternyata saya dapat menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional juga penting untuk diterapkan di sekolah karena mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa dampak buruk secara akademik. Dan murid yang berkembang secara sosial dan emosional bersamaan dengan berkembangnya secara akademik. Yang penting untuk dipelajari menurut saya adalah pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, serta pengambilan keputusan bertanggung jawab. Yang kedua, kesadaran penuh, mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Kemudian penerapan pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh yang terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Lalu, bagaimana perubahan yang diterapkan bagi murid? Pengajaran eksplisit yaitu dengan melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi PSE ke pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten dalam menemukan, melatih, dan berefleksi tentang 5 KSE dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan ragam budaya. Selanjutnya, dapat diterapkan melalui pembelajaran akademik yang terintegrasi KSE, yaitu dengan mengintegrasikan KSE ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, seni, musik, dan pendidikan jasmani. Lalu, keterlibatan murid yaitu mengajak warga sekolah menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. Lalu, apa sih perubahan yang telah diterapkan bagi rekan sejawat? Perubahan yang akan diterapkan bagi rekan sejawat yaitu pertama akan menjadi teladan, yaitu menerapkan KSE dalam peran dan tugas menciptakan budaya saling memberikan apresiasi dan menumbuhkan rasa peduli dengan teman sejawat. Kemudian melalui belajar yaitu membiasakan melakukan refleksi, KSE pribadi, berkolaborasi antar rekan sejawat, mengembangkan pola pikir, bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk berintrospeksi, subverse, dan mengedepankan sesi berbagi praktik baik. Selanjutnya melalui kolaborasi yaitu membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan guru sejawat, dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Demikian presentasi dari saya. Salam bahagia, Bapak Guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.